Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azza kiram, asabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodimullakum nasra, al-khobarul waki bimatifikasi halian. Makum sofa mahfuzusina mantifikasi filak bari minha. Mengawali berita pada hari ini, maraknya peredaran produk makanan dan minuman yang diduga mengandung unsur babi atau bahan haram lainnya mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Dalam pernyataannya, Ketua MUI Kota Bekasi menghimbau para produsen untuk segera menghentikan produksi yang mengandung unsur haram, karena hal ini menyangkut hukum Islam dan kesehatan masyarakat secara umum. Pihaknya menekankan bahwa produk yang beredar di pasaran wajib menjaga kehalalan sesuai syariat Islam, demi menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam konsumsi masyarakat. Selain itu, Ketua MUI juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut serta aktif dalam pelaporan. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan keberadaan produk makanan dan minuman yang terindikasi haram, khususnya yang masih beredar di supermarket, minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, atau tempat pembelanjaan lainnya. Kerja sama ini penting untuk mendukung pengawasan dan pendataan ulang oleh lembaga halal. Tanggapan Sekretaris Umum Kota Bekasi, Buya Hasul Khalid Pasaribu, meminta untuk mencabut produk-produk yang non-halal atau yang sudah berlabel halal namun mengandung babi yang jelas-jelas sudah melanggar etika. Mengklarifikasi bahwa penting untuk semua produser memproduksi makanan dan minuman itu sudah mendapatkan label halal dari institusi yang berhak atau berwenang menerbitkan label halal, terutama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu ini menjadi barometer bahwa ada kepastian makanan ini halal dan haram setelah kita melihat ada label halal. Maka saya menghimbau kepada semua produser makanan minuman agar menempelkan label halal itu di produksinya yang menjadi produksi yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Terus yang kedua, menghimbau kepada yang belum mendapatkan label halal agar segera memproses terbitnya label halal dari lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat label halal. Kemudian yang ketiga, mengajak kepada para toko penjual, mal, Alfamart, Indomaret, dan supermarket yang khususnya di Kota Bekasi, bila masih terdapat di antara barang-barang yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan di masing-masing tempat, agar mengambil atau mengumpulkan kembali, menarik kembali produk-produk yang memang dalam kategori tidak ada label halal, agar ini bisa memastikan bahwa tempat kita membeli makanan dan minuman itu sudah tidak ada lagi barang berupa makanan minuman yang masih kita lakukan kehalalannya. Kemudian yang keempat, pada konsumen, kaum muslimin dan muslimat, mari kita pastikan bahwa apa yang kita beli, apa yang kita makan, minum itu betul-betul terjamin halal. Jangan sampai kita membeli barang makanan dan minuman yang memang kita ragu tentang kehalalan. Ini penting karena menyangkut hukum. Yang kedua, menyangkut kesehatan minuman dan makanan yang menjadi konsumsi kita setiap hari. Dan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, stakeholder yang memiliki perhatian intens kepada produk halal ini, mari sama-sama kita membangun kolaborasi dan komunikasi, mendeteksi di mana barang-barang itu berada, tempat-tempat belanja yang menjajakan, menjualkan barang-barang itu. Mari kita sama-sama saling bantu-membantu untuk melaporkan bahwa masih ada toko yang memperjualbelikan makanan dan minuman yang tidak berlabel haram, yang tidak berlabel halal. Apalagi di sana ada indikasi bahwa betul-betul kita tahu
bahwa makanan tersebut memang tidak jelas keabsahannya, tidak jelas hukumnya yang tertera di ingredient dan di bungkusan di kemasan tersebut. Dan akhirnya saya mengajak pada pemerintah Kota Bekasi yang terkait, kepada Kementerian Agama, MUI dan kawan-kawan semua, mari sama-sama kita bekerjasama untuk memastikan bahwa apa yang kita makan dan kita minum ini adalah barang-barang yang dihalalkan oleh agama dan dilegalisasi kehalalannya oleh badan yang berwenang. Ini demi menyelamatkan kesehatan dan menjaga hukum, di mana ada barang-barang yang memang tidak bisa kita konsumsi dengan sembarangan. Ini saja barangkali himbauan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya dilansir dari Go Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menghadiri acara penyerahan pengelolaan sistem penyediaan air minum atau SPAM dari PT BNR Property Management kepada Perumda Tirta Patriot pada Selasa 22 April 2025. Di kawasan perumahan Vida Bantar Gebang, penyerahan tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Mei 2025 dan ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih sekitar 600 warga yang bermukim di kawasan tersebut. Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara pengembang dan pemerintah Kota Bekasi yang telah menyerahkan pengelolaan SPAM ke Perumda Tirta Patriot sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pengelolaan SPAM oleh Perumda Tirta Patriot akan memberikan kepastian layanan, transparansi, dan peningkatan kualitas distribusi air bersih ke wilayah padat penduduk yang sangat membutuhkannya. Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemkot Bekasi tengah mengembangkan program pipanisasi melalui Disperkimtan yang mendapat dukungan dana alokasi dari Pemprov DKI Jakarta. Infrastruktur ini akan menunjang penguatan distribusi air ke kawasan Vida Bantar Gebang dan sekitarnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, Pemkot Bekasi menegaskan akan terus memperluas cakupan pelayanan dasar, termasuk akses terhadap air bersih yang adil dan inklusif. Acara ditutup dengan penandatanganan serah terima pengelolaan SPAM antara Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, dan Deputi Jeneral PT BNR Property Management Tito Yudo disaksikan langsung oleh Wali Kota Bekasi. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Perdagangan logam mulia hari ini, harga jual emas batangan di Pegadaian kembali menunjukkan tren kenaikan tajam pada Rabu 23 April 2025. Kenaikan itu mencakup 3 merek logam mulia sekaligus yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24. Dilansir dari laman situs resmi Pegadaian hari ini, ketiga produk emas tersebut kompak mencatatkan lonjakan harga dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan tertinggi dicatatkan produksi emas Antam yang mengalami lonjakan sebesar Rp65.000 per gram. Harga sebelumnya berada di angka Rp2.060.000 per gram, kini menjadi Rp2.125.000 per gram. Sementara itu, produk logam mulia Galeri 24 juga mengalami peningkatan signifikan. Harga per gramnya naik Rp58.000. Dari Rp1.980.000 menjadi Rp2.038.000. Berita selanjutnya dilansir dari Tribun Bekasi. Anggota DPRD Kota Bekasi membuka suara terkait aksi demo untuk menutup operasi usaha MZ Biliar di Danau Duta Barat nomor 2 Blok C RT 03 RW 11. Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Muhammad Kamil meminta pemerintah tidak memberikan izinkan operasional tempat biliar tersebut. Sebaliknya, Kamil mengatakan tempat biliar itu boleh beroperasi jika warga RW 11 telah mengizinkannya. Kepastian ditutup atau tidaknya tempat biliar di sekitar perumahan Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi yang sempat ditolak warga ditentukan pada Rabu 23 April 2025. Tempat biliar bernama MZ Biliar Kota Bekasi itu didemo karena menurut warga telah melanggar sejumlah aturan. Lalu tempat biliar tersebut juga belum memiliki izin dari pengurus atau warga lingkungan sekitar.
Mengakhiri berita pada hari ini dilansir dari Radar Bekasi. Masalah pedagang kaki lima yang kembali menjamur di trotoar depan stasiun Bekasi kembali menuai sorotan. Wali Kota Bekasi Triadianto secara terbuka menyindir lemahnya pengawasan dan menuntut ketegasan aparat dalam penanganannya. Dalam apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi pada Senin 21 April 2025, Tri menanggapi keluhan masyarakat yang viral di media sosial soal kembalinya PKL berjualan di jalur pedestrian. Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Karto, menyatakan pihaknya akan segera melakukan penertiban. Menurutnya, kawasan trotoar stasiun memang zona larangan berjualan, namun sejumlah PKL tetap membandel. Tak hanya soal PKL, Satpol PP juga akan menyasar parkir liar yang kerap mengambil badan trotoar, termasuk di area penitipan motor di seberang stasiun. Karto tak menampik kendala pengawasan karena keterbatasan personel. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan tetap menjadi tugas rutin jajarannya. And that was news for today. Stay tuned Bekasi City ini news aktual and up to date. I'm Sofa Mabuzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.